Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ningsi dari kelas 02 SKME 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi algoritma dan pemrograman. Dalam presentasi kali ini, yang saya bahas adalah pembahasan program, mulai dari fungsi setiap bagian kode, cara kerja program, hingga hasil output yang dihasilkan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Nah, program ini merupakan contoh sederhana operasi penjumlahan pada C++. Menggunakan dua variabel bertipe IMT. Cout digunakan untuk menampilkan hasil nilai yang dihitung adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15. Sehingga output yang muncul adalah angka 15. Program ini menggunakan library IOStream untuk menampilkan output. Fungsi main dalam kurung buka sama dalam kurung tutup adalah titik awal program. Di dalamnya dibuat dua variabel bertipe integer, yaitu A bernilai 10 dan B bernilai 5, dan hasilnya adalah 15. Nah, di kode yang kedua ini sama seperti kode yang pertama. Di yang pertama itu penjumlahan dan yang ini adalah perkalian. Alur programnya itu program dimulai pada fungsi main kurung buka dan kurung tutup, dan membuat variabel A bernilai 10 dan B bernilai 5. Dan ini akan menghitung perkalian ya, A dikali B. Menampilkan hasil ke layar itu dan programnya selesai, dan di bawah itu ditambahkan retur 0. Nah, dan hasil outputnya itu adalah 50. Kenapa 50? Karena 10 dikali 5 dan hasilnya 50. Nah, kesimpulan dari program ini merupakan contoh sederhana penggunaan library IOStream, fungsi main, variabel bertipe, operator perkalian, perintah cout untuk menampilkan output, return sebagai penutup program. Nah, program menghitung 10 dikali 5 sehingga menghasilkan output dan hasilnya 50. Nah, di kode yang ketiga ini adalah kode pembagian ya. Dan prosesnya itu masih sama dengan kode yang penjumlahan dan perkalian. Programnya itu masih sama, dimulai dari fungsi main, variabel A diisi 10, variabel B diisi 5. Nah, program itu akan menghitung 10 dibagi 5 dan totalnya adalah berapa. Hasil dari perhitungan ditampilkan menggunakan cout. Program selesai dengan kode return 0. Dan hasil outputnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena pembagian dari 10 dibagi 5 dan totalnya adalah 2. Nah, kesimpulannya, program ini menunjukkan contoh sederhana operasi aritmatika pembagian daripada C++. Variabel A dan B bertipe integer sehingga hasil pembagian juga berupa integer. Output yang dihasilkan hasilnya adalah 2. Program menggunakan cout untuk menampilkan hasil perhitungan ke layar dan return 0 untuk mengakhiri program dengan normal. Di kode yang keempat ini ada kode pengurangan ya. Masih dengan cara yang sama di penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hanya di pembedanya ini adalah pengurangan. Nah, program ini merupakan contoh sederhana penggunaan operator pengurangan pada C++. Program mendeklarasikan dua variabel bertipe INT, yaitu A dan B, kemudian menghitung selisih kedua nilai tersebut 10 min 5 dan menampilkan hasilnya menggunakan cout. Output yang dihasilkan adalah 5. Kenapa 5? Karena 10 dikurang 5. Dan program ini memperkenalkan struktur dasar C++ dengan rumus pagar, include, using, namespace, atau main. Penggunaan variabel bertipe INT, operator aritmatika pengurangan, dan cara menampilkan hasil ke layar menggunakan cout. Nah, pada kode ini, program ini digunakan untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau harus remedial berdasarkan nilai yang diinput. Jika nilai lebih dari 60, itu bisa kita nyatakan lulus. Dan jika nilai di bawah 60, itu akan menghasilkan catatan remedial. Nah, program ini menggunakan percabangan if else.
Dan pembahasan kodenya itu ada library, namespace, fungsi utama dari kode tersebut, deklarasi variabel, dan menampilkan pesan input. Nah, di sini tuh ada input nilai dengan kode cin ya, dengan hasil output dan menghasilkan output dengan kode cout. Nah, alur programnya kan dimulai dan meminta pengguna memasukkan nilainya. Nilai di sini itu ke variabelnya itu program mengecek apakah nilai lebih dari 60 lulus atau tidak. Karena di awal itu penjelasannya kan lebih dari 60 itu kan lulus dan di bawah dari 60 itu remedial. Jika benar, itu tampilan kodenya akan lulus. Jika salah, tampilan kodenya akan remedial dan program selesai. Nah, kesimpulan dari program ini menggunakan pencabangan if else untuk mengambil keputusan. Input berupa nilai siswa, nilai 60 atau lebih dinyatakan lulus dan nilai di bawah 60 dinyatakan remedial. Program ini merupakan contoh sederhana penerapan seleksi kondisi dalam bahasa C++. Pembahasan kode kali ini adalah digunakan untuk memanggil pustaka IOStream ya. Pustaka ini menyediakan fungsi input, cin, dan output cout. Using namespace ini agar kita tidak perlu menulis std di depan cin, cout, dan string. Di sini juga ada int main merupakan fungsi utama program ya. Program akan dimulai dieksekusi dari fungsi main. Dan string nama itu mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string. Variabel ini digunakan untuk dimasukkan oleh penggunanya. Dan cin digunakan untuk menerima input dari keyboard. Input yang dimasukkan akan disimpan ke variabel nama. Ya, contohnya nama saya sendiri, Vera. Dan pencabangannya itu ada if else. Nah, namanya kan Vera nih diketiknya, cout-nya halo Vera, pasti akan muncul seperti itu ya. Atau yang else-nya itu cout-nya munculnya bukan Vera. Jika tidak sama, program itu akan menampilkan bukan Vera cout-nya. Operator digunakan untuk membandingkan dua nilai ya. Dan retur ini menandakan program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Alur programnya itu program dijalankan dan pengguna memasukkan nama. Nama disimpan pada variabel. Program mengecek apakah nama tersebut adalah Vera. Jika benar, tampil halo Vera. Dan jika salah, tampil bukan Vera. Dan program itu selesai dijalankan. Contoh hasil programnya itu ya, input pasti hasilnya Vera. Dan output itu hasilnya juga halo Vera. Karena input sama dengan nama saya sendiri ya, Vera. Dan kesimpulan dari program ini menggunakan pencabangan if else untuk mengambil keputusan. Input nama dibaca menggunakan cin. Operator digunakan untuk membandingkan isi variabel nilai tersebut. Dan jika nama yang dimasukkan adalah nama yang benar, program akan menampilkan halo Vera. Dan jika tampilan itu yang muncul salah, pasti yang muncul itu bukan Vera. Program ini merupakan contoh sederhana penggunaan input, output, variabel string, dan pencabangan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, tujuan program ini digunakan untuk menentukan apakah seorang calon mahasiswa lulus seleksi berdasarkan dua syarat, yaitu jurusan harus informatika dan nilai harus 80 atau lebih. Jika kedua syarat terpenuhi, maka program menampilkan lulus seleksi. Jika tidak, maka akan menampilkan tidak lulus seleksi. Nah, alur programnya dimulai, pengguna harus memasukkan nama jurusannya ya. Dan pengguna juga harus memasukkan nilainya. Dan yang utama itu jurusannya harus informatika dan nilai lebih dari 80 dan menampilkan hasil seleksi dan program itu akan selesai. Dan kesimpulan dari kode yang ini adalah program ini menerapkan konsep pencabangan if else dan operator logika and keputusan kelulusan ditentukan oleh dua kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu jurusan informatika dan nilai minimal 80. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka hasil yang ditampilkan adalah tidak lulus seleksi. Nah, pada kode yang ini saya akan membahas deklarasi array. Di sini ada
Contoh 5 buah ya, ada apel, ada jeruk, ada mangga, ada pisang, dan ada anggur. Nah, di sini akan menampilkan nama buah-buahan. Nah, alur kerja programnya itu, program dimulai dari main, buka kurung, dan tutup kurung. Array buah diisi dengan 5 nama buah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Perulangan for membaca setiap elemen array-nya. Setiap data ditampilkan dengan cout, program selesai dengan return. Dan hasil outputnya pasti akan berurutan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada apel, ada jeruk, ada mangga, ada pisang, dan ada anggur. Kesimpulannya, program menggunakan array untuk menyimpan data string. Program menggunakan for untuk menampilkan semua isi array. Output berupa daftar nama buah yang ditampilkan satu persatu. Nah, program ini adalah contoh sederhana penggunaan array dan perulangan for dalam C++ untuk menampilkan data secara efisien. Nah, pada kode yang ini masih sama di kode yang sebelumnya, masih di array. Nah, di contoh yang pertama itu adalah buah-buahan, dan yang ini adalah handphone. Saya pakai 3 tipe merek handphone, yaitu Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Nah, indeksnya itu kalau angka 0 itu diisi Samsung, dan angka 1 itu diisi Oppo, dan angka 2 itu diisi Xiaomi. Kalau misalnya saya mengisi kode angka 0, pasti yang muncul di runningnya itu adalah Samsung. Dan kalau saya mengisi 0, 1, dan 2, semua angka saya masukkan pasti itu lengkap tipe nama handphone, tiga-tiganya pasti di runningnya itu akan muncul semua seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Nah, kesimpulannya itu pada kode yang ini, program menggunakan array string untuk menyimpan 3 nama merek handphone ya. Perulangan for digunakan agar seluruh seluruh isi array dapat ditampilkan secara otomatis tanpa menulis cout satu persatu. Dan program ini menunjukkan cara mengakses elemen array menggunakan indeks HP. Dan inti programnya itu menyimpan 3 nama merek handphone ke dalam kodenya ya, kemudian menampilkan seluruh isi array. Nah, pada program kali ini, program ini menggunakan array bertipe string untuk menyimpan nama merek handphone. Nilai array dapat diubah dengan mengakses indeks tertentu seperti HP dalam kurung 1. Perulangan for digunakan untuk menampilkan seluruh isi array secara otomatis. Dan output menunjukkan bahwa data Oppo berhasil diganti menjadi Vivo, sedangkan data lainnya tetap sama. Dan inti programnya itu menunjukkan cara membuat array, mengubah isi array, dan berdasarkan indeks, menampilkan seluruh isi array menggunakan perulangan for. Di kode yang kali ini, saya akan menjelaskan hasil programnya ya. Baris pertama itu menampilkan nama mahasiswa, yaitu Vera, dan baris kedua menampilkan umur mahasiswanya, yaitu 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa data yang disimpan di dalam struk berhasil dipanggil dan ditampilkan. Nah, kesimpulannya itu dari program yang ini, struk digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan. Program ini membuat sebuah struk bernama mahasiswa yang memiliki anggota nama dan umur. Data diisi menggunakan operator titik, kemudian ditampilkan menggunakan cout. Output program sesuai dengan data yang telah dimasukkan, yaitu Vera dan usianya 20. Poin presentasinya itu di program yang ini tuh mengenal struk sebagai tipe data bentukan, membuat struk mahasiswa, membuat objek, mengisi data nama dan umur, menampilkan data menggunakan cout, dan outputnya itu Vera yang berusia 20 tahun. Pembahasan program C++, struk mahasiswa. Tujuan programnya itu, program ini bertujuan untuk membuat sebuah struk nama mahasiswa, menyimpan data mahasiswa berupa nama dan usia, mengubah nilai usia, menampilkan data mahasiswa ke layar. Nah, alur programnya itu, program dijalankan, struk mahasiswa dibuat objek juga, nama diisi Vera, usianya diisi 20 tahun, dan usia ini bisa diubah menjadi 21 tahun. Nama dan usia ditampilkan dan programnya selesai.
Nah, kesimpulan dari kode yang ini, program menggunakan struct untuk menyimpan beberapa data dalam satu tipe. Data pada struct dapat diisi dan diubah menggunakan operator titik. Saat sebuah nilai diubah, nilai sebelumnya akan digantikan. Nah, pembahasan program yang ini adalah struk array mahasiswa. Tujuan programnya itu bertujuan untuk membuat struktur bernama mahasiswa, menyimpan data beberapa mahasiswa ke dalam array, mengubah atau memodifikasi salah satu data mahasiswa, menampilkan seluruh data mahasiswa ke layar menggunakan perulangan for. Dan hasil analisis dari kode yang ini adalah program menghasilkan membuat array yang berisi 3 objek bertipe mahasiswa. Data setiap mahasiswa berhasil disimpan ke dalam array. Umur Budi berhasil diubah dari 21 tahun menjadi 23 tahun, sehingga saat ditampilkan hasilnya mengikuti data tersebut dan menggunakan data yang baru. Perulangan for membuat proses penampilan data lebih singkat tanpa harus menulis cout berulang kali. Dan kesimpulannya adalah struct digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu tipe ya. Array memungkinkan penyimpanan banyak data mahasiswa sekaligus. Operator titik ini digunakan untuk mengakses anggota struct. Data pada struct dapat dimodifikasi kapan saja. Perulangan for mempermudah menampilkan seluruh data secara otomatis. Dan inti program ini adalah, program ini menunjukkan cara menggunakan struct, array, modifikasi data, dan perulangan dalam C++ untuk mengelola data beberapa mahasiswa secara sederhana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi algoritma dan pemrograman. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan dapat menambah pemahaman kita mengenai cara kerja program dan penerapan konsep algoritma dalam pemrograman. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.